wa ta'ala yang telah memberikan limpahan rahmatnya kepada kita semua. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan ceramah singkat tentang birrul walidain. Semua pasti hafal dengan lagu Kasih Ibu kan? Di lagu itu ada lirik yang berbunyi, hanya memberi, tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Lirik lagu itu adalah cerminan kasih sayang ibu kepada kita. Ibu telah bersusah payah mengandung kita selama 9 bulan 10 hari. Saat melahirkan, ibu bertaruh nyawa untuk kita. Tidak berhenti di situ, setelah kita lahir, ibu menyusui, menyuapi, memandikan, dan lain sebagainya. Meski lelah, beliau tetap melakukannya. Begitupun dengan ayah. Meskipun ayah tidak mengandung melahirkan kita, ayah adalah orang yang bekerja keras, banting tulang, untuk mencukupi segala kebutuhan kita. Ayah selalu berusaha agar kita tidak sampai kekurangan apapun. Untuk itu, kita sebagai anak harus menghormati dan menyayangi kedua orang tua kita. Jangan mengucapkan kata-kata yang bisa menyakiti hati beliau berdua. Jika disuruh membantu, janganlah kamu mengucapkan kepada mereka perkataan atau karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 23 yang bunyinya, fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima, yang artinya, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada kedua orang tua kita perkataan dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Ayo ngaku, siapa yang biasanya kalau disuruh ibu jawabnya begitu? Jangan ya teman-teman, jangan sampai kita menjadi anak yang durhaka karena tidak taat dan patuh kepada kedua orang tua. Selalu menaati perintah orang tua. Bagaimana cara berbakti kepada kedua orang tua? Caranya dengan menjadi anak yang solih dan solihah. Bagaimana doanya teman-teman? Semua pasti sudah pada tahu kan? Ayo kita mendoakan ibu dan ayah kita bersama-sama. Allahumma ufirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Baca setiap hari ya teman-teman. Setiap hari sholat, jangan lupa tadahkan tangan kita sejenak untuk mendoakan kedua orang tua kita. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin Allahumma amin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Beri tepuk tangan dulu untuk Mbak Aisyah. Terima kasih Ananda Aisyah. Selanjutnya kami persilahkan kepada peserta kedua, yaitu atas nama Raisya Gresta Meka yang akan membawakan Pildajil dengan judul Birrul Walidain. Kami persilahkan untuk persiapan dengan nomor urut 3. Mungkin membutuhkan mic yang berbeda, bisa konfirmasi ke saya. Ini pakai ini. Beri tepuk tangan dulu untuk Ananda Raisya. Burung merpati terbang ke awan. Cakep. Tak sebentar di dalam cemara. Cakep. Assalamualaikum saya ucapkan. Mari bersama dengar pildajil saya. Assalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukrulillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Amma ba'du. Dewan juri yang saya hormati, Bapak Ibu Dewan Guru serta teman-temanku semua yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat, dan nikmat punya orang tua yang luar biasa. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, manusia yang paling berbakti kepada kedua orang tuanya, terutama ibunya Aminah binti Wahab. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Hari ini izinkan saya Raisa Gresta Meka dari SDN Gedang 1 menyampaikan pildaji yang berjudul berbakti kepada kedua orang tua. Teman-teman tahu nggak kalau orang tua bukan Google, tapi selalu tahu. Dulu aku pikir ayah dan ibu itu sakti banget. Aku jatuh, ibu langsung tahu padahal aku belum bilang. Aku lapar, belum ngomong, tahu-tahu sudah ada mie goreng 2 piring. Aku pura-pura sakit supaya gak masuk sekolah, ibu langsung tahu aku bohong. Aku jadi mikir, jangan-jangan ibu punya indera keenam. Tapi ternyata bukan. Ibu dan ayah tahu karena mereka sayang sama kita dan selalu memperhatikan kita. Beda sama Google, disuruh nyari sandal hilang aja nggak bisa. Teman-temanku semua yang dirahmati Allah, Allah sudah mewanti-wanti kita tentang berbakti kepada kedua orang tua dalam Al-Quran. Coba dengarkan baik-baik firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 23. Bismillahirrahmanirrahim. Waqad rabbuka ala ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana, yang artinya dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia. Dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu. Karena ridha Allah itu tergantung ridha kedua orang tua. Kalau misal orang tua marah, bisa-bisa kita susah hidupnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Rasulullah sangat mencintai umatnya. Apakah Bapak Ibu juga dicintai Rasul? Supaya kita juga dicintai Rasul, maka kita harus berbakti kepada kedua orang tua dengan cara yang pertama, menaati selama perintah mereka dalam kebaikan. Kalau misal orang tua menyuruh kejelekan, jangan dilakukan ya Bapak Ibu. Yang kedua, mendoakan mereka. Sampun doakan Bapak Ibu, napa dereng Pak Bu. Janganipun pripun Bapak Ibu. Monggo sareng-sareng nggih. Allahumma firli dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Saged nggih Bapak Ibu. Ampun kesupen menawi bubar sholat, ayo lunga. Dan yang ketiga, berkata yang baik kepada mereka. Jangan sampai kita berkata kasar kepada keduanya. Ingat, surga itu di bawah telapak kaki ibu dan ayah kerja kerasnya siang dan malam demi kita bisa sekolah dan makan enak. Jadi mulai sekarang ayo jadi anak yang taat, sayang orang tua, dan gak drama-drama kalau disuruh bantu-bantu mereka. Demikian pidato singkat yang saya sampaikan. Namun sebelum saya tutup,
Saya punya pantun nih. Jawab cakep ya. Jalan-jalan naik sepeda. Cakep. Pakai topi di kepala. Cakep. Sekarang perkataan yang mulia terutama pada kedua orang tua. Cakep. Sekali lagi ya teman-teman. Ya. Perahu di sungai Musi. Cakep. Air tenang tak bergelombang. Cakep. Mohon maaf jika ada yang tak berisi. Semoga yang baik bisa dikenang. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sekali. Selanjutnya kami panggil peserta yang ketiga atas nama Nafisa Putri Nabila dengan tema Birrul Walidain. Tepuk tangan untuk Mbak Nafisa. Lagi? Bapak operator mohon dinyalakan. Lagi? Cek, cek, Oke, lagi nak? cek, cek. Oke. Haji Sulam jualan batik. Ibu-ibu yang jawab salam mudah-mudahan semakin cantik. Haji Sulam jualan ikan bandeng. Bapak-bapak yang jawab salam mudah-mudahan semakin ganteng. Haji Sulam jalan-jalan naik dokar. Teman-teman yang jawab salam mudah-mudahan semakin pintar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, dan teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, dan sehat walafiat. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, di sini saya akan menyampaikan tausiah yang berjudul berbakti kepada kedua orang tua. Allah berfirman dalam surat Al-Luqman ayat 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amaini anishkur li wa liwalidayk ilayyal masir. Apa makna di balik ayat ini adalah ucapan terima kasih selain pada Allah adalah kepada kedua orang tua kita. Jawabannya ada pada realita kehidupan kita. Dimulai dari kandungan, kita sudah memenuhi perut ibunda kita. Kita sudah membuatnya susah tidur. Miring ke kanan susah, miring ke
kiri susah, terlentang susah, apalagi tengkurap. Ketika kita lahir, kita minum ASI bunda kita. Ibaratnya menghisap darah selama 2 tahun. Ayah walaupun tidak melahirkan, tidak menyusui, tapi jasanya dalam mencari nafkah sangat luar biasa. Setiap hari banting tulang, peras keringat dengan penuh semangat. Bukan hanya satu anak yang dibahagiakan, tapi semua anak dibahagiakan oleh kedua orang tua kita. Bahkan kata nenek Nafisah, orang zaman dulu anaknya bukan 2 atau 3, tapi hampir 1,5 lusin. Alhamdulillah semuanya jadi orang, tidak ada yang jadi nyamuk. Betul apa betul? Tapi maaf, orang tua bisa membahagiakan banyak sekali anak. Tapi anak yang banyak belum tentu bisa membahagiakan kedua orang tuanya. Anak sudah disukseskan, biaya sudah tercukupi, tapi ingat, orang tua tidak pernah membuat nota ganti rugi, apalagi pembukuan laba rugi. Bapak, Ibu pernah ngomong ke anaknya, "Nak, ini harga total ASI, total pendidikan SD sampai S1. Tolong ya nak, donasinya." Pernah ngomong gitu, Bapak, Ibu? Alhamdulillah, di sini tidak ada yang begitu. Rasulullah sudah mengingatkan pada sabdanya, "Ridallahu fi ridal walidain, wa sakhatullahu fi sakhatil walidain." Ridho Allah bergantung pada ridho kedua orang tua, kemurkaan Allah bergantung pada kemurkaan orang tua. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama membahagiakan kedua orang tua kita. Dengan cara apa? Merawatnya, mencukupi kebutuhannya, senantiasa menghubunginya, dan jangan lupa senantiasa mendoakannya. Di surga itu banyak sekali pintu. Pintu yang mudah dimasuki adalah pintu tengah. Apa itu pintu tengah? Mau tahu? Adalah orang tua. Orang tua adalah pintu tengah surga. Kalian bisa menjaganya jika ingin masuk surga tingkat VVIP, masuk surga yang Firdaus. Maka marilah kita sama-sama membahagiakan kedua orang tua kita. Sebelum Nafisah tutup, Nafisah boleh nyanyi? Boleh. Yuk kita nyanyi sama-sama yuk. Putri raja sedang tertawa, rambutnya panjang sampai ke tanah. Berbaktilah sama orang tua agar kelak masuk surga. Dari lengan barat dapatlah ubi, enak dimakan sambil dipanggang. Jadilah anak yang berbudi, Allah sayang, orang tua senang. Unzur man qala wala tanzur man qala. Dari apa yang disampaikan jangan lihat siapa yang menyampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, suaranya sangat merdu sekali seperti suaranya Bu Nanin ya. Terima kasih. Kemudian kami panggilkan peserta nomor 4 atas nama Fania Syahira yang akan membawakan Pindacil dengan tema Birrul Walidain. Beri tepuk tangan untuk Ananda Fania. Mau pakai yang ini apa yang ini? Oh ya. Bapak Somad jualan jus tomat. Yang membeli harus hormat. Apabila kita mencintai Nabi Muhammad, jawablah salam saya dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, la haula wa la quwata illa billah. Salatan wa salaman ala rasulillah. Amma ba'du. Kepada Dewan Juri yang saya hormati, Bapak Ibu Guru yang saya hormati, dan teman-temanku yang saya cintai, karena Allah, puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita beribu-ribu nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa berkumpul di tempat berbahagia ini. Salawatan dan wassalaman tetap kita aturkan kepada junjungan kita, Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebagai rahmatil alamin. Izinkan saya, Fania Syahira, kelas 2 perwakilan SD Muhammadiyah 5 Porong, akan menyampaikan tausiah yang berjudul berbakti kepada kedua orang tua. Teman-temanku yang dirahmati Allah, di antara perkara yang diridhai Allah adalah berbuat baik dan berbakti kepada kedua orang tua, yaitu bapak dan ibu kita, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya ridha Allah berada pada ridho kedua orang tua, sedangkan murkanya berada pada murka kedua orang tua. Hadis riwayat Tirmizi. Teman-temanku yang dirahmati Allah, sebagai anak wajib berbakti kepada kedua orang tua, kepada ayah kita yang sudah bekerja keras banting tulang sehingga siang dan malam tanpa lelah, terutama kepada ibu kita, ibu yang telah mengandung, melahirkan, menyusui, serta merawat kita dengan kasih sayang. Sungguh pengorbanan mereka sangatlah luar biasa. Ayo teman-teman, mari kita doakan kedua orang tua kita. Rabbil wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Semoga Allah menjadikan kita anak yang soleh dan solihah, berbakti kepada orang tua kita, amin ya rabbal alamin. Sore hari kita pergi mengaji bersama Ustadz Haji. Kalau kelak kita bertemu lagi, jangan sungkan kalau minta selfie. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ananda Fania.
Selanjutnya kami persilahkan untuk persiapan peserta selanjutnya. Ya, permisi sayang, terima kasih. Ananda Naura Hana Astila yang akan membawakan pentajul dengan tema keutamaan menuntut ilmu. Beri tepuk tangan untuk Ananda Naura. Oke.